Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Kisah Inspiratif. Jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Di sebuah desa sunyi di pinggir hutan, hiduplah Nenek Sari. Rumahnya yang sederhana terletak di ujung desa, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan. Meskipun usang, rumah itu penuh kenangan. Dinding kayunya lapuk, atapnya sering bocor saat hujan, dan serambi kecilnya hanya beralaskan papan tua yang mulai rapuh. Hujan, yang seharusnya membawa berkah, justru membuat tanah di sekitar rumahnya menjadi becek dan tak bisa ditanami apapun. Nenek Sari semakin terpuruk. Setiap hari ia hanya makan seadanya, terkadang satu kali, terkadang hanya segenggam nasi dingin yang ia simpan dari hari sebelumnya. Namun, hari itu, rasa cemas dan ketakutan semakin menghantuinya. Persediaan berasnya hampir habis, sementara hujan deras terus mengguyur desanya. Nenek Sari tahu ia harus bertindak. Jika tidak, ia bisa saja terjerumus ke dalam kelaparan dalam kesendirian yang mencekam. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan. Meskipun kawasan itu dilindungi oleh pemerintah, hutan adalah satu-satunya harapannya. Banyak kayu yang sudah jatuh dan berserakan di sana. Meskipun sadar bahwa mengambil kayu dari hutan melanggar aturan, ia tidak punya pilihan lain. Hanya dengan kayu-kayu itu ia bisa mendapatkan sedikit uang untuk membeli beras dan bertahan hidup beberapa hari lagi. Dengan keranjang kayu yang digenggam erat, Nenek Sari melangkah menuju hutan. Langkahnya pelan, tubuhnya terasa lemah, dan napasnya tersengal. Angin dingin menyapa wajahnya, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Ia menatap jalan setapak yang kini terbenam dalam lumpur, sebuah perjalanan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Genangan air hujan semalam benar-benar merusak, tetapi Nenek Sari tetap melangkah. Di hatinya, ada rasa putus asa yang menggerogoti, tetapi juga harapan kecil yang tidak ingin padam. Ia tahu bahwa di dalam hutan itu, di antara pepohonan tinggi dan kabut yang menyelimuti, ada sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupnya. Setiap langkah terasa berat, namun ia terus berjalan, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Kenangan akan suaminya yang dulu selalu menemaninya dalam kesulitan terasa seperti pelukan hangat di tengah dinginnya hutan. Ia teringat bagaimana mereka bersama menanam pohon-pohon di kebun mereka, bercakap-cakap tentang masa depan yang lebih baik, meskipun sadar bahwa kehidupan tidak akan pernah mudah. Namun kini, ia sendirian. Hanya kenangan itu yang menemaninya. Kemerisik dedaunan membuatnya terlonjak. Ia merasa dunia seolah bersekongkol melawannya, tetapi dalam hatinya, ia bersumpah untuk bertahan. Setelah berjam-jam berjuang di tengah hutan yang semakin gelap, Nenek Sari akhirnya menemukan beberapa batang kayu yang bisa ia bawa pulang. Meskipun tubuhnya sangat lelah dan langkahnya hampir tak mampu lagi, ia tahu bahwa ia telah mendapatkan sedikit harapan. Kayu-kayu itu, meskipun hanya sedikit, akan cukup untuk memberinya kesempatan bertahan hidup beberapa hari lagi. Dengan keranjang kayu yang penuh, Nenek Sari mulai kembali ke rumahnya. Meskipun hujan terus mengguyur dan tanah berlumpur membuat langkahnya semakin berat, ia tahu bahwa selama masih ada harapan, ia akan terus berjuang. Namun, perjalanan pulang terasa semakin berat. Setiap langkah membawa beban yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika akhirnya ia sampai di rumahnya, tubuhnya sudah sangat lelah, dan keranjang kayu itu hampir membuat punggungnya patah. Ia menatap rumahnya yang rapuh, menyadari bahwa dalam kesendirian dan keputusasaannya, ada satu hal yang tidak pernah bisa ia lepaskan, keinginan untuk bertahan, untuk hidup lebih lama, dan untuk menyaksikan keajaiban kecil yang mungkin akan datang suatu hari nanti. Dengan napas terengah-engah, ia menurunkan keranjang kayu itu dan duduk di kursi kayunya yang setia. Dalam keheningan malam yang semakin mendalam, Nenek Sari menatap langit yang gelap, berdoa dengan sepenuh hati. Ia berharap akan ada keajaiban, meskipun hanya sedikit. Di hutan yang sepi, dengan hujan yang tak henti mengguyur, kehidupan Nenek Sari yang selama ini tak pernah berubah perlahan mulai mengalami titik balik. Tanpa ia sadari, takdir mulai berputar dan membawa sosok yang akan mengubah arah hidupnya. Di antara pepohonan lebat dan kabut yang menyelimuti, seorang pemuda berpakaian seragam polisi tampak berjalan dengan langkah mantap. Namanya Bribda Fadil, polisi muda yang baru saja ditugaskan untuk berpatroli di desa tersebut. Bribda Fadil datang dengan ambisi besar, bercita-cita meraih kekayaan dan jabatan tinggi secepat mungkin. Namun, ambisi itu mulai meresap dalam dirinya dengan cara yang kelam. Ia dilibatkan dalam sebuah rencana besar yang melibatkan perusahaan milik seorang Taipan bernama Pak Hendra. Perusahaan itu berencana membuka pabrik besar yang akan mengorbankan hutan dan tanah di sekitar desa. Namun, penduduk desa menentang rencana tersebut karena mengancam sumber daya alam yang mereka andalkan untuk hidup. Pak Hendra,
Dengan kekayaannya yang melimpah dan koneksi yang luas, menyusun rencana licik untuk menekan penduduk desa. Ia tahu bahwa jika masalah ini terbuka ke publik, bisnisnya bisa terancam. Dengan menggunakan Bribda Fadil sebagai alat, Pak Hendra menawarkan uang dalam jumlah besar untuk mencari alasan agar warga desa, terutama mereka yang tertangkap mengambil kayu di hutan, dapat dijerat hukum. Dengan demikian, mereka bisa dipaksa menyerahkan hak atas tanah mereka atau menghadapi ancaman hukum. Bribda Fadil, yang terpesona oleh tawaran uang dan janji promosi jabatan, tak berpikir panjang. Hatinya terpengaruh oleh godaan tersebut. Pada suatu hari yang penuh hujan, di tengah hutan yang lembab, ia melihat sosok yang tak asing baginya, Nenek Sari. Wanita tua itu sedang memikul keranjang kayu. Matanya terlihat lelah, langkahnya berat, serta keranjang yang penuh dengan batang kayu itu mengingatkan Bribda Fadil pada kehidupan yang penuh kesulitan. Namun, rasa empati itu segera terkubur oleh tekadnya untuk menegakkan hukum. "Nenek," seru Bribda Fadil dengan suara keras, memecah kesunyian hutan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Ini kawasan hutan yang dilindungi. Tidak boleh sembarangan mengambil kayu di sini." Nenek Sari yang terkejut hampir terjatuh, namun ia berhasil menjaga keseimbangan. Suaranya bergetar saat menjawab, "Maafkan saya, Pak Polisi. Saya hanya mengambil sedikit kayu untuk dijual. Saya hanya ingin membeli sedikit beras, Pak. Sudah lama saya tidak makan dengan layak." Bribda Fadil menatap Nenek Sari dengan tatapan dingin. Ia tahu betul bahwa wanita tua itu tak bisa mengelak dari hukum. Namun, entah mengapa hatinya sedikit tergerak. "Kamu telah melanggar hukum, Nek," kata Bribda Fadil dengan suara datar. "Hutan ini dilindungi. Kamu akan saya bawa ke kantor polisi." Nenek Sari memegangi tubuhnya yang lemah. Suaranya semakin pelan. "Pak Polisi, saya sudah tua. Saya tak punya siapa-siapa. Anak-anak saya semua jauh di kota. Saya hanya butuh sedikit uang untuk membeli makanan. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Pak. Saya tak bisa bertahan di penjara. Saya hanya ingin hidup sedikit lebih lama, cukup untuk makan," ucapnya dengan lirih. Bribda Fadil menatap Nenek Sari dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sebagai aparat negara, ia memiliki kewajiban menegakkan hukum. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang bergejolak saat melihat wanita tua itu. Meski nuraninya menolak, ia tetap menjalankan tugasnya. "Pak Polisi, saya hanya manusia biasa yang berusaha bertahan hidup. Apakah saya harus mati kelaparan karena hukum?" Tangis Nenek Sari semakin menjadi, suaranya hampir tak terdengar. Dada Fadil terasa sesak, tetapi ia menekan perasaan itu. Dengan gerakan tegas, ia menangkap tangan Nenek Sari dan menariknya ke kantor polisi tanpa kata-kata empati. Langkah demi langkah, Nenek Sari berjalan dengan berat. Setiap langkah seperti duri yang menusuk hatinya. Ia hanya bisa menatap tanah berlumpur, merasakan dunia seakan runtuh di atas pundaknya. Sesampainya di kantor polisi, suasana terasa begitu sunyi. Fadil terdiam di kursinya, menyadari bahwa hukum tidak seharusnya hanya menjadi aturan kaku yang dipaksakan. Keputusan yang ia buat telah membawa Nenek Sari ke dalam jurang kehancuran. Hari persidangan tiba. Ruang sidang terasa dingin, lebih dingin dari udara luar. Semua mata tertuju pada Nenek Sari yang duduk di kursi terdakwa dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang pucat dan penuh keriput semakin menunjukkan tekanan yang ia rasakan. Bribda Fadil membacakan dakwaan dengan suara datar. "Nenek Sari, Anda telah melanggar hukum dengan mengambil kayu di kawasan hutan lindung. Tindakan Anda telah merusak lingkungan dan mengancam kelestarian alam." Setiap kata yang keluar dari mulut Fadil terdengar begitu keras di telinga Nenek Sari. Namun, meskipun kata-kata itu penuh dengan hukum dan peraturan, ia hanya bisa menunduk. Hatinya hancur oleh kenyataan yang tak bisa ia ubah. Ketika kesempatan berbicara diberikan, suara Nenek Sari terdengar begitu rapuh, hampir tak terdengar. "Pak Hakim, saya hanya ingin bertahan hidup. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak punya siapa-siapa. Anak-anak saya semua jauh di kota. Saya hanya butuh sedikit uang untuk membeli beras. Saya sudah tua, tubuh saya sudah lemah. Tolong, saya tidak ingin dipenjara. Saya hanya ingin sedikit makanan untuk hidup," ucapnya dengan penuh harapan yang terputus-putus. Air mata mengalir di pipinya, setiap tetesan seakan lebih berat dari semua kesulitan yang pernah ia alami. Nenek Sari menatap Hakim Arif, berharap ada sedikit empati. Namun, suara ketukan palu menggema di ruangan, mengingatkan semua orang bahwa ini adalah proses hukum. Hakim Arif terdiam, mengamati Nenek Sari dengan seksama.
Hatinya bergetar meskipun ia tahu hukum harus ditegakkan. Dalam hatinya, ia sadar bahwa ada sisi kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, ucap Hakim Arif dengan suara pelan namun tegas. Ada kemanusiaan yang tidak bisa kita lupakan. Saya akan mempertimbangkan keadaan Anda, Nenek. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan saya. Ruang sidang menjadi hening. Semua orang menunggu keputusan yang akan mengubah hidup Nenek Sari selamanya. Hakim Arif bergulat dengan pikirannya sendiri. Meskipun hukum harus ditegakkan, ia tahu bahwa kemanusiaan harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Dalam keraguannya, ia sadar bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini akan memiliki dampak yang besar bagi hidup seseorang. Di dalam dirinya, Hakim Arif berjuang menyeimbangkan keadilan hukum dan rasa kasih sayang terhadap seorang wanita tua yang hanya ingin bertahan hidup. Bribda Fadil, yang berdiri di sisi lain, menatap Nenek Sari dengan pandangan kosong. Meskipun dalam hatinya ia merasa bersalah, ia tetap berpikir bahwa tugasnya adalah menegakkan hukum. Namun, di lubuk hati terdalamnya, muncul suara yang bertanya, apakah ini yang seharusnya aku lakukan? Dua dunia bertabrakan di ruang sidang ini, dunia yang diatur oleh hukum dan peraturan, serta dunia lain yang diwarnai kesulitan hidup, perjuangan, dan kemanusiaan. Akhirnya, Hakim Arif harus memilih jalan yang menurutnya paling adil, keputusan yang akan menentukan nasib Nenek Sari, sekaligus mungkin mengubah pandangan Bribda Fadil terhadap dunia yang selama ini ia jalani. Meskipun Nenek Sari jelas bersalah, Hakim Arif merasakan bahwa masih ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk meringankan bebannya. Ia tidak bisa membiarkan wanita tua itu meringkuk di penjara di sisa hidupnya yang mungkin tak lama lagi. Ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan Nenek Sari bukanlah kejahatan berat, melainkan tindakan yang lahir dari kebutuhan hidup. Dengan suara yang dalam dan penuh pertimbangan, Hakim Arif akhirnya berkata, saya memutuskan untuk menjatuhkan denda sebagai hukuman. Namun, saya juga akan mengambil langkah lain yang akan meringankan beban ini. Udara di ruang sidang terasa tegang. Nenek Sari duduk di kursi terdakwa dengan tubuh kurus dan pakaian lusuh, mencerminkan kehidupan yang penuh perjuangan. Wajahnya yang keriput menyimpan banyak penderitaan sepanjang hidupnya, bukan karena kesalahan pribadi, melainkan akibat takdir yang tak adil. Duduk di kursi pengadilan, ekspresi wajah Hakim Arif tampak tegas, tetapi di matanya ada keraguan. Ia tahu wanita tua ini bersalah, namun ada sesuatu yang lebih besar yang mengganggu pikirannya. Setelah mendengar seluruh proses persidangan, ia menatap ruang sidang dengan penuh beban. Saya tahu, katanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya, bahwa hukum mengharuskan saya menjatuhkan hukuman sesuai peraturan yang ada. Namun, ada kalanya hukum tidak bisa sepenuhnya mencerminkan kemanusiaan. Suaranya bergetar, seakan seluruh beban dunia berada di pundaknya. Bribda Fadil, yang duduk di kursi polisi, memandang Hakim Arif dengan ragu. Ia tahu bahwa keputusan ini luar biasa langka dan penuh risiko. Namun, hati nuraninya mulai bergolak. Apakah hukum harus ditegakkan tanpa kompromi? Ataukah ada saatnya manusia harus mengingat bahwa di balik setiap pelanggaran, ada kisah hidup yang perlu dipahami? Hakim Arif melanjutkan, saya juga memahami bahwa ini bukanlah kejahatan yang dilakukan dengan niat jahat. Nenek Sari hanya tidak punya pilihan lain. Keheningan menyelimuti ruang sidang. Sebuah keputusan telah diambil, keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan hukum, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan. Anda bertahan hidup bukan untuk mencuri, tetapi untuk mendapatkan makanan yang sudah lama tak bisa Anda nikmati. Ruangan sidang itu sunyi. Semua mata tertuju pada Hakim Arif yang mengumumkan putusan. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Saya memutuskan untuk memberikan Anda kesempatan. Anda tidak perlu menjalani hukuman penjara. Anda tidak perlu berakhir di balik jeruji besi hanya karena perjuangan Anda untuk bertahan hidup. Ruangan itu mendadak terdiam. Beberapa pengunjung sidang menatap dengan tatapan tak percaya. Sementara itu, Bribda Fadil hampir terjatuh dari kursinya. Keputusan ini bukan sesuatu yang biasa baginya. Bahkan, bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap sistem hukum yang seharusnya dijalankan tanpa kompromi. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai mempertanyakan apakah keadilan selalu harus ditegakkan dengan cara yang kaku. Di sisi lain, Nenek Sari menundukkan kepala. Suaranya gemetar saat berkata, saya tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Tangannya menggenggam erat ujung roknya, mencoba menenangkan diri. Matanya berkaca-kaca, terharu atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Hakim Arif mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa keputusannya tidak mudah, tetapi ia juga merasakan kedamaian yang tak bisa digantikan oleh apapun.
Hidup bukan hanya soal hukum dan aturan. Ada saatnya menegakkan keadilan, dan ada saatnya menunjukkan empati. Keputusan ini adalah sedikit harapan bagi Anda, lanjut Hakim Arif. Saya berharap Anda bisa memanfaatkannya dengan baik. Putusan itu memberikan kesempatan bagi Nenek Sari untuk bertahan hidup sedikit lebih lama. Sementara itu, Bribda Fadil yang awalnya melihat hukum sebagai sesuatu yang kaku dan tak boleh dilanggar, mulai merenung. Ia sadar bahwa terkadang hukum harus dijalankan dengan hati nurani. Saat Nenek Sari meninggalkan ruang sidang, langkahnya berat, tetapi ada sedikit kelegaan di hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan. Namun, hari itu ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan hidupnya berkat seorang hakim yang memahami betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani. Nenek Sari pulang ke rumahnya yang sederhana dan usang. Tak ada kemewahan di sana, hanya kenyataan pahit bahwa hidup adalah perjuangan. Namun, meskipun sederhana, ia tetap mensyukuri kehidupannya. Di sisi lain, Bribda Fadil mulai melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Walaupun ia masih ragu atas keputusan yang dibuat hari itu, ia berusaha menutupi perasaannya dengan fokus pada tugas dan ambisinya. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengusik. Sebuah kesadaran bahwa hukum tidak selalu hitam dan putih, dan terkadang, belas kasih lebih berharga daripada sekadar aturan yang kaku. Setelah mendengar keputusan Hakim Arif yang memberikan peluang hidup lebih baik bagi Nenek Sari, sebuah peristiwa besar yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Rudi, seorang wartawan muda yang baru saja memulai karirnya di sebuah surat kabar lokal, mendapatkan informasi dari sumber tak dikenal tentang hubungan mencurigakan antara Bribda Fadil dan seorang pengusaha besar bernama Pak Hendra. Pak Hendra telah lama merencanakan pembangunan pabrik di kawasan hutan desa. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Rudi mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mendapati bahwa Bribda Fadil, yang selama ini dikenal sebagai polisi tegas dalam menegakkan hukum, ternyata telah menerima suap dari Pak Hendra untuk memperburuk keadaan di desa. Pak Hendra, yang berambisi meraih keuntungan besar dari proyek pabriknya, telah memanfaatkan posisi Bribda Fadil untuk melancarkan rencana bisnisnya. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan menekan penduduk desa, terutama mereka yang dianggap melanggar hukum, seperti Nenek Sari. Semua ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang mendorong penduduk menyerahkan hak atas tanah dan hutan mereka dengan iming-iming uang atau ancaman hukum. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Rudi menulis laporan investigasi yang mengguncang seluruh desa. Berita itu menyebar dengan cepat, mengungkap bahwa Bribda Fadil telah disuap oleh Pak Hendra untuk membuat laporan palsu dan mengkriminalkan warga desa. Rudi juga menemukan bukti bahwa Bribda Fadil menerima sejumlah uang dalam bentuk amplop dari perwakilan perusahaan untuk memperburuk situasi hukum warga yang dianggap melanggar aturan. Kabar ini sangat mengejutkan, bahkan banyak orang yang awalnya sulit percaya bahwa seorang polisi yang selama ini mereka hormati ternyata terlibat dalam konspirasi jahat yang merugikan masyarakat. Berita tersebut segera sampai ke telinga petinggi kepolisian setempat. Mereka merasa terpukul dan tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Investigasi internal pun segera diluncurkan. Bribda Fadil yang awalnya merasa aman akhirnya terpojok oleh bukti-bukti yang semakin kuat. Sejumlah saksi dan rekaman percakapan membuktikan adanya suap, serta pertemuan antara Bribda Fadil dan Pak Hendra semakin memperjelas keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Penyelidikan ini membuka kedok rencana jahat Pak Hendra yang berusaha memanfaatkan kedudukan Bribda Fadil untuk memperlancar pembukaan pabrik dengan cara yang kotor. Tanpa disangka, Bribda Fadil yang dulu terkesan garang dan penuh ambisi kini menjadi tersangka utama dalam kasus besar yang mengguncang banyak pihak. Kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat bahwa keadilan tetap harus ditegakkan, dan kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Bribda Fadil akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Saat tiba, wajahnya pucat dan gugup. Ia sudah bisa merasakan bahwa ini adalah akhir dari karir dan masa depannya sebagai polisi. Saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang tindakannya, dan bukti-bukti yang ditemukan semakin memperburuk posisinya. Ketika semua bukti dihadapkan kepadanya, Bribda Fadil tak bisa lagi menyangkal. Dengan berat hati, ia akhirnya mengakui perbuatannya, menerima suap dari Pak Hendra untuk menjebak penduduk desa dan memperburuk situasi hukum mereka. Semua harapannya untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan yang lebih tinggi pun pupus. Perasaan bersalah yang selama ini ia pendam kini meluap, tetapi semuanya sudah terlambat. Petinggi kepolisian dengan tegas mengumumkan pemecatannya secara tidak hormat. Tak hanya itu, tindak kriminal yang ia lakukan membuatnya dijerat hukum. Di sisi lain, ada rasa syukur yang muncul. Bukan hanya karena seseorang selamat dari ancaman hukum, tetapi juga karena kebenaran akhirnya terungkap, meskipun dengan cara yang berat. Nenek Sari,
yang selama ini hidup dalam perjuangan, merasa sedikit lebih lega. Ia kini tahu bahwa dunia ini, meskipun penuh dengan kekejaman, tetap memberikan ruang bagi keadilan dan kebenaran. Bagi Bribda Fadil, ini adalah pelajaran yang sangat keras. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan ini, tidak ada tempat bagi pengkhianatan dan keserakahan, terutama jika itu dilakukan dengan mengorbankan mereka yang paling lemah. Setelah putusan yang tidak biasa dari Hakim Arif, berita tentang keputusan bijaksana itu segera menyebar ke seluruh desa dan bahkan menjadi topik di media sosial. Warga desa yang awalnya cemas melihat Sari menghadapi hukuman penjara kini merasa lega dan berterima kasih atas kebijaksanaan hakim tersebut. Saya tidak pernah menyangka bahwa masih ada orang yang memiliki hati sebesar itu di dunia ini, kata Bu Siti, tetangga dekat Sari. Hakim Arif benar-benar menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang empati. Ia memahami kesulitan hidup seseorang, dan itu yang membuat keputusannya begitu bermakna. Seorang warga lainnya, Pak Ali, salah satu warga, menambahkan bahwa bagi mereka yang tinggal di desa seperti ini, kehidupan seringkali penuh dengan tantangan. Namun, keputusan Hakim Arif memberikan harapan baru bahwa masih ada orang-orang yang peduli dengan nasib rakyat kecil seperti Nenek Sari. Keputusan ini menjadi contoh yang sangat langka. Tidak hanya warga desa yang memberikan apresiasi, tetapi juga para netizen yang mengikuti berita ini di media sosial. Banyak yang memuji sikap Hakim Arif, dan pujian terhadapnya semakin membanjir dari berbagai penjuru. Keputusan tersebut menyadarkan banyak orang bahwa di balik setiap keputusan hukum, terdapat kesempatan untuk menghadirkan rasa kemanusiaan yang lebih dalam, sesuatu yang tak ternilai harganya. Warga desa yang sebelumnya cemas dan takut dengan ancaman hukuman penjara bagi Nenek Sari kini merasa lega. Namun, di sisi lain, banyak yang merasa marah dan kecewa terhadap tindakan Bribda Fadil. Pak Burhan, seorang warga desa, dengan tegas menyatakan, "Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Bribda Fadil. Seharusnya, dia menjadi pelindung masyarakat, bukan bersekongkol dengan perusahaan dan mencoba memenjarakan seorang nenek hanya demi uang. Ini bukan tugas polisi yang sebenarnya." Bu Siti, tetangga dekat Nenek Sari, juga mengungkapkan kekecewaannya. Bukan hanya tidak ada rasa empati, tetapi dia malah memperbesar masalah ini demi keuntungan pribadi. Tidak pantas seorang polisi bertindak seperti itu. Kritikan terhadap Bribda Fadil semakin memuncak. Banyak orang menyadari bahwa tindakannya tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma moral. Kisah Nenek Sari mengajarkan kita beberapa pesan moral yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya empati dalam bertindak. Seringkali, kita terlalu fokus pada aturan dan hukum tanpa memahami alasan di balik tindakan seseorang. Nenek Sari tidak mengambil kayu untuk merusak alam atau mencari keuntungan pribadi, melainkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. Ia hanyalah seorang wanita tua yang sebatang kara, berjuang untuk bertahan hidup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak selalu hitam dan putih. Kita seringkali melihat dunia dari kacamata hukum yang kaku, tanpa memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih manusiawi. Menghakimi dengan cara yang kasar bukanlah bagian dari kemanusiaan kita. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berfokus pada kesalahan seseorang, tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang melatar belakangi tindakannya. Cerita ini menunjukkan bahwa kebaikan hati dan keputusan yang bijaksana dapat mengubah hidup seseorang. Hakim Arif, meskipun bertugas menegakkan hukum, memilih untuk melihat lebih dalam dan meringankan hukuman Nenek Sari. Keputusan ini menggambarkan bahwa terkadang kebaikan hati lebih kuat daripada sekadar aturan tertulis. Melalui empati dan pengertian, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih baik di sekitar kita. Kisah Nenek Sari mengungkapkan bahwa kehidupan yang penuh perjuangan seringkali membuat seseorang terpaksa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum demi bertahan hidup. Dalam situasi yang penuh keterbatasan, pilihan yang diambil terkadang melanggar aturan, meskipun niatnya bukan untuk merugikan orang lain atau lingkungan. Nenek Sari hanyalah seorang wanita tua yang mencoba bertahan hidup di tengah keadaan yang sangat sulit. Dalam kasus seperti ini, hukum tidak hanya tentang menjalankan aturan, tetapi juga tentang mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Membayar denda agar Nenek Sari tidak dipenjara adalah bentuk perhatian terhadap aspek kemanusiaan, sesuatu yang seringkali terlupakan dalam penegakan hukum. Meskipun Nenek Sari tetap dinyatakan bersalah karena melanggar hukum, ia diberi kesempatan untuk bertahan hidup dan mendapatkan apa yang ia butuhkan berkat kebijaksanaan seorang hakim. Dari cerita ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Hargai setiap kehidupan dan pahami situasi orang lain sebelum menghakimi. Tegakkan hukum dengan kebijaksanaan. Perjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Berikan harapan kepada mereka yang terlupakan.
Pendidikan membuka pemahaman. Dalam kehidupan, kita tidak hanya harus menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan penuh kepedulian. Seperti yang ditunjukkan dalam kisah Nenek Sari, terkadang keputusan yang penuh kemanusiaan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar mengikuti aturan tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih peka terhadap sesama dan selalu berusaha menegakkan keadilan dengan hati yang terbuka.